Panglima Jila atau Pangalanggok Jila pemimpin besar pasukan Merah Bangkule Rajak dari suku Dayak. Ia berasal dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Panglima Jila juga dikenal sebagai tokoh yang peduli terhadap adat budaya serta permasalahan yang terjadi di tanah Kalimantan. Sosok Panglima Jila sering terdengar dalam aksi massa yang bersinggungan dengan masyarakat adat melalui pasukan merahnya. Ia menjadi sebuah simbol perjuangan masyarakat adat di bumi Borneo dalam mencari keadilan di tanah leluhurnya sendiri. Lantas, siapakah sosok Panglima Jila ini sebenarnya? Berikut ini adalah sejarah dan asal-usul Panglima Jila dari suku Dayak Kalimantan. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, kita ingatkan kembali buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe di bawah video ini, klik like dan nyalakan tombol notifikasinya agar sahabat layau tidak ketinggalan berita update dari channel ini. Panglima Jila terlahir dengan nama Agustinus Jila pada tanggal 19 Agustus tahun 1980 di Desa Sambora, Mempawah Hulu, Kalimantan Barat. Ayah Panglima Jila berasal dari Senakin di Desa Tempalas dan ibu Panglima Jila berasal dari Somba. Masa kecil Panglima Jila bisa dikatakan kurang beruntung karena memiliki kekurangan semasa kecilnya. Panglima Jila sering mengeluarkan lidahnya dan memiliki perut yang buncit sehingga banyak orang yang tidak suka dengan Panglima Jila. Ini selain itu Panglima Jila semasa kecilnya juga gagap dalam berbicara. Rintangan yang harus dihadapi Panglima Jila adalah hinaan, olokan hingga cacian karena banyak orang yang tidak suka dengan Panglima Jila. Namun di umur 11 tahun Panglima Jila lantang dalam berbicara dan tumbuh besar sebagaimana orang pada umumnya. Lantas, bagaimana sejarah Panglima Jila bisa terpilih menjadi Panglima adat suku Dayak padahal semasa kecilnya ia banyak memiliki kekurangan? Mungkin ini adalah semacam ilham pemberian dari Jubata atau Tuhan kepada Panglima Jila karena Panglima Jila mempunyai silsilah atau keturunan dari seorang kakeknya yang merupakan seorang Panglima juga di zaman Kerajaan Bangkule Rajak. Kakek Panglima Jila bergelar Panglima Macan. Kalau berbicara prestasi, Panglima Jila memang memiliki kelebihan dibandingkan panglima-panglima lainnya. Salah satu buktinya adalah Panglima Jila mampu menyatukan bangsa Dayak atau suku Dayak setanah Kalimantan. Panglima Jila bukanlah orang pintar atau orang yang berpendidikan tinggi, namun dengan modal tekad dan kemauan yang tinggi ia mampu menyatukan bangsa Dayak atau suku Dayak di tanah Kalimantan ini. Di balik kekurangan di masa kecilnya, Panglima Jila memang memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Salah satunya adalah Panglima Jila mampu berkomunikasi dengan para leluhur. Selain itu Panglima Jila juga memiliki kemampuan-kemampuan yang tidak semua orang miliki. Akhir-akhir ini sosok Panglima Jila sering muncul dalam aksi massa yang bersinggungan dengan masyarakat adat melalui pasukan merahnya. Pasukan Merah sendiri merupakan pasukan besar dari Panglima Jila. Pasukan Merah memiliki anggota sekitar 48.000 yang tersebar di seluruh Kalimantan. Pasukan Merah ini sering muncul ketika ada masalah yang serius terhadap suku Dayak. Bersama pasukan merahnya Panglima Jila mampu menghidupkan tradisi dan adat suku Dayak yang mulai tenggelam dimakan zaman. Panglima Jila juga mampu mengajak generasi milenial dalam ikut melestarikan tradisi dan budaya asli dari suku Dayak. Selain itu Panglima Jila juga mampu mempertahankan hutan-hutan Kalimantan dari para perusahaan-perusahaan asing.
Kepedulian terhadap adat dan budaya serta keberaniannya tampil dalam konflik sosial yang menimpa masyarakat adat Borneo tentunya menjadi catatan tersendiri dan inspirasi bagi banyak anak muda dalam upaya memperjuangkan kaum termarginal di negeri ini. Sosok Panglima Jilah tak hanya berani tampil tetapi juga mempunyai kemampuan manajerial dalam mengorganisir. Ini dibuktikan dengan banyaknya pengikut yang tergabung dalam pasukan merah yang dikomandonya. Proses Panglima Jilah sudah dilewatinya mulai dari keliling Kalimantan di kampung-kampung untuk bersosialisasi dalam menjaga hutan alam dan tanah. Keseharian dari Panglima Jilah ini memang jarang di rumah, ia hampir setiap hari berada di pedalaman-pedalaman hutan. Selain menjadi sosok yang peduli dengan masyarakat, Panglima Jilah juga merupakan sosok yang mempunyai ilmu kanuragan dan ilmu kebalnya yang tinggi. Ia sering tampilkan peragakan ilmu bela dirinya kepada siapa saja yang ingin mengetahuinya. Itulah tadi sedikit profil tentang sosok Panglima Jilah dari suku Dayak Kalimantan yang kami himpun dari berbagai sumber untuk siapa yang tidak kenal dengan Panglima Jilah atau Pangalanok Jilah, pemimpin besar pasukan merah Bangkule Rajak dari suku Dayak. Ia sering terdengar dalam upaya perjuangan yang membumi dan selalu dekat dan berkaitan dengan masyarakat adat Dayak. Panglima Jilah adalah sosok yang sederhana dan ramah, pekerjaannya sehari-hari adalah sebagai petani kebun dan ladang. Di sisi yang lainnya, ia gemar memancing serta bersemedi di hutan-hutan serta gunung. Hal itu diakuinya untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan, serta melihat tanda-tanda alam. Masyarakat Dayak memang terkenal dengan khasnya, yakni hidup menyatu dengan alam. Bumi dikenal dengan istilah ibu bumi dan langit sebagai ayah. Yang menaungi hal ini merupakan sebuah falsafah, yang berarti satu kesatuan utuh, dalam kehidupan di alam semesta bagi masyarakat Dayak. Maka hidup mereka selalu bergantung dengan alam, dengan hal itu pula mereka menjaganya dengan aturan-aturan, yang hingga kini sebagian besar mereka lakukan bahkan sebagian lagi sedang mempertahankannya. Atas dasar inilah Panglima Jilah bersama pasukan merahnya menjadi garda terdepan, dalam perjuangan serta perlindungan bagi masyarakat adat Dayak sekaligus menjadi simbol perjuangan bagi masyarakat adat Dayak di bumi Borneo. Berikut ini Layau Borneo akan membahas 4 fakta perjuangan Panglima Jilah atau Pangalanok Jilah, pemimpin besar pasukan merah Bangkule Rajak dari suku Dayak yang belum banyak orang ketahui. Ia menyatakan apabila Kalimantan juga merupakan bagian dari paru-paru dunia, mestinya harus dijaga kelestariannya, bukan hanya masyarakat, namun juga pemangku kepentingan yakni pemerintah, yang harus ada di garda paling depan untuk memperjuangkan hal ini, sebab manusia tidak bisa hidup tanpa alam yang lestari. Jika alam telah rusak maka kehidupan pun akan punah pada masanya. Arif dan bijaksana mengolah alam dengan tidak tamak dan serakah. Begitulah konsep yang ditawarkan oleh Panglima Jilah. Namun, jika masih ada perusahaan yang nekat merusaknya, maka ia menegaskan jika perusahaan itu akan berhadapan dengannya. Hal ini seperti yang diungkapkan dalam satu wawancara eksklusif channel YouTube Saraga Borneo mengenai nasib hutan Kalimantan di tanah Borneo. Yang kedua, perjuangan Panglima Jilah membebaskan kepala adat Kinipan di Kalimantan Tengah. Kepala adat Kedipan pada Agustus tahun 2019 yang lalu, sempat ditangkap karena kasus lahan adat, namun berkat peran Panglima Jilah, kasus pembebasan Effendi Buhing sebagai kepala adat Kinipan menjadi lebih cepat. Melalui berbagai pernyataan dan ajakannya untuk pembelaan telah mengundang begitu banyak reaksi yang simpatik dari berbagai kalangan di seluruh Kalimantan, bahkan luar daerah. Maka atas hal tersebut Effendi Buhing dinyatakan tak bersalah dan bebas dari hukuman. Bahkan Effendi Buhing secara langsung dalam wawancara khusus salah satu TV swasta, mengucapkan terima kasih kepada Panglima Jilah yang telah membantu mengawal kasusnya hingga ia terbebas. Yang ketiga, Panglima Jilah sebagai sosok penjaga adat dan budaya. Melalui sosok Panglima Jilah, tak dapat dipungkiri bahwa semangat untuk lebih mencintai adat serta budaya adat Dayak Borneo lebih terpacu lagi, dan hal tersebut disampaikan langsung dengan aksi-aksi yang nyata melalui gawai-gawai Dayak yang sering ia datangi. Panglima Jilah tak segan-segan untuk datang ke kampung-kampung sekalipun itu jauh dari jangkauannya. Upaya itu dilakukan demi menjaga marwah serta mempersatukan identitas agar tetap kokoh dan tidak luntur dimakan oleh zaman. Yang keempat,
Panglima Jilah sebagai pendiri Pasukan Merah didirikan oleh Panglima Jilah bersama komunitasnya pada tahun 1995, dengan latar belakang keprihatinan dari Panglima Jilah, ketika ia melihat pada saat itu masyarakat Dayak banyak yang pada masa itu berpindah keyakinan ke agama yang baru.